making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama di Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ini cerita tentunya mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu cerita ini. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi memang ini adalah tempat tinggalnya Yesus pada waktu itu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, seperti yang saya katakan tadi, iman itu tidak terlihat tapi bisa dilihat. Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Ya, apapun yang kita pikir dalam hati, ucapkan dalam hati, jangan dipikir Tuhan nggak tahu loh saudara. Tuhan itu tahu apa yang kita pikirkan walaupun kita tidak ucapkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, ada sebuah cerita, ada banyak orang lumpuh sebenarnya pada zaman Yesus ada di muka bumi ini, lewat pelayanannya disembuhkan. Tapi ada sesuatu yang menarik sehingga cerita ini dijelaskan dengan lebih detail. Ya, Yesus ada di kota tempat di mana dia tinggal, dan Yesus pada waktu itu sudah sangat terkenal. Dimanapun dia berada akan ada banyak orang yang menantikan pengajarannya. Akan ada banyak orang yang ingin mendengar firman yang keluar dari mulutnya. Makanya begitu dia kembali ke rumahnya pun banyak orang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, kemudian dikatakan ada orang-orang membawa kepadanya seorang lumpuh. Orang lumpuh itu gak bisa berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia butuh orang lain. Ya, digotong oleh 4 orang. Di ibadah sebelumnya saya menjelaskan ada 3 golongan orang yang di dalam kehidupannya mereka itu gak bisa berbuat apa-apa selain bergantung kepada orang lain. Yaitu orang buta, orang lumpuh, dan orang kusta. Jadi pada zaman itu 3 golongan ini adalah orang-orang yang berprofesi sebagai pengemis. Mereka itu dianggap punya dosa tertentu, dipertanyakan kehidupannya, kenapa mereka kok sampai hidup dengan entah lumpuh, entah buta atau kusta. Ya, makanya ada cerita di Yohanes, ada orang buta itu datang, murid-murid datang kepada Yesus, dia tanya, "Tuhan, orang ini buta sejak lahir karena salahnya siapa?" Jadi orang itu kalau cacat dikorelasikan dengan sebuah dosa biasanya. Bahkan mereka tanya sama Yesus, yang salah itu dia atau orang tuanya? Tapi Tuhan jawab, bukan karena dosa dia atau orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Nah, orang ini dia orang lumpuh yang gak bisa berbuat apa-apa dalam hidupnya, ya, untuk dirinya sendiri. Dan seperti orang-orang lumpuh lainnya, sebenarnya dia sehari-harinya ya pasti mengemis. Tapi ada yang menarik di sini. Dia punya teman-teman yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ya, orang lumpuh ini dibawa oleh 4 orang datang kepada Yesus. Saudara bayangkan kalau orang yang Anda sayangi, orang yang Anda cintai itu menderita sebuah penyakit
yang mengancam jiwa dan memerlukan perawatan khusus atau memerlukan pengobatan khusus, dan hanya ada satu dokter yang bisa memberikan obat atau menyembuhkannya. Apa yang Anda akan lakukan? Kalau itu anak Anda, kalau itu orang tua Anda, kalau itu adalah orang atau teman Anda, sahabat Anda, kalau di seluruh dunia ini hanya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan, apa yang Anda akan lakukan? Saya percaya Anda akan lakukan semua yang Anda bisa. Karena itu bentuk kasih Anda kepada orang ini, betul? Kalau itu butuh uang, Anda mungkin akan cari uang sedemikian rupa. Supaya Anda bisa pergi, kalau itu dokter di luar negeri. Kalau itu satu-satunya di seluruh dunia, Anda akan usahakan sedemikian rupa. Ya, kalau jadwal dokternya penuh gimana? Gimana kalau dokternya itu di negara yang jauh sekali? Saudara, Anda akan temukan jalan pasti. Kalau Anda sayang sama orang yang sakit ini. Demikian juga lihatlah 4 orang ini. 4 orang teman dari orang lumpuh ini luar biasa. Tidak dijelaskan sih ini temannya kayak tetangganya, keluarganya, kakaknya, adiknya, orang tuanya. Yang pasti 4 orang ini memperjuangkan orang lumpuh ini sampai dia sembuh. 4 orang ini percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. 4 orang ini percaya bahwa kalau dia berhasil membawa orang ini kepada Yesus, maka temanku ini atau keluargaku ini pasti akan sembuh. Jadi dia akan mencoba segala cara. Saudara, kita harus punya tekad seperti ini. Ya, taruhlah posisi Anda ada sebagai orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Kalau kita adalah orang lumpuhnya, berdoalah supaya kita punya 4 orang ini. Tapi kalau hari ini Anda tidak sedang lumpuh dan Anda punya kemampuan untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, jadilah orang seperti 4 orang yang membawa orang lumpuh ini. Mereka percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jawaban buat orang lumpuh ini. Makanya mereka nggak menyerah ketika ada penghalang. Mereka dihalangi oleh banyak hal. Ya, mereka itu dikatakan mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Jadi ada penghalang. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya orang yang Anda kasihi itu sakit tertentu yang hanya satu orang yang bisa menyembuhkan, saya percaya apapun penghalangnya Anda akan temukan jalan. Anda akan menemukan jalan lebih banyak daripada banyaknya penghalang. Kenapa? Karena Anda mau dia sembuh. Kita harus punya hati yang demikian untuk membawa orang kepada Tuhan. Apapun penghalangnya, aku mau bawa orang ini sama Tuhan. Kalau ada penghalang, Anda akan temukan jalan lain. Kalau Anda dihadang dari depan, Anda bisa ke atas, ke bawah, ke samping. Ya, kalau perlu jebol tembok gitu kan. Lakukan segala cara untuk membawa orang kepada Tuhan. Di dalam cerita ini ada beberapa tokoh atau beberapa karakter gitu ya. Yang pasti Yesus sebagai tokoh utama yang menyembuhkan. Ada orang-orang, 4 orang ini yang membawa orang lumpuh. Dan ada yang orang banyak tadi yang gak peduli. Ada orang yang butuh Yesus, bukannya buka jalan, bukannya kasih jalan. Ya pokoknya dia mau dengarkan firman. Ironis ya, dengarkan firman sih, rohani sih. Tapi gak peka sama kebutuhan orang lain. Jangan jadi orang banyak yang hanya mendengarkan firman untuk dirinya sendiri. Tapi ada orang lain yang butuh Yesus, dicuekin aja, dibelakangi. Ya, di belakang ada orang yang mau masuk, mereka gak mau kasih jalan. Buat apa kita dengar firman terus untuk diri kita sendiri? Bukankah ujung dari kita itu mendengarkan firman, ya kita menangkap kehendak Tuhan adalah supaya akhirnya kita itu membawa orang kepada Tuhan. Kalau kita hanya jadi orang banyak yang hanya mendengarkan firman, maka sebenarnya firman itu sia-sia. Gak mengubah apapun dalam kehidupan kita. Tapi apa yang Tuhan mau adalah kita belajar jadi 4 orang yang bawa orang lumpuh ini. Mereka walaupun dihalangi sama orang tanda kutip rohani sekalipun, mereka gak marah sih. Mereka gak marah kok sama orang banyak itu. 4 orang atau 5 orang ini termasuk orang lumpuh. Orang lumpuh kan juga bisa ngomong. Yang lumpuh kan kakinya. Dia bisa aja dong ngomel, marah-marah gitu kan.
kasih jalan. Gak tahu ya kalau aku ini lumpuh, aku butuh Yesus dan mungkin dia bisa teriak-teriak atau apa gitu ya. Mereka gak marah, tapi mereka gak menyerah. Mereka gak marah, mereka gak jengkel, tapi mereka gak menyerah. Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Pikirkan cara yang kreatif, miliki cara yang kreatif untuk membawa orang kepada Yesus. Itu yang akan kita lakukan nanti bulan depan di CG Fun. Ya mungkin Anda bisa mulai lebih dulu juga gak masalah. Minggu-minggu ini kita akan sedang persiapan ya, bulan depan waktu Oktober kita akan ada CG Fun. Tapi bukan hanya fun, hari ini saya memberikan Anda khotbah tentang iman untuk kesembuhan, juga memberikan dasar karena kita akan masuk ke dalam kegerakan supranatural. Minggu depan Pastor Fuji akan khotbah di sini menyampaikan tentang supernatural things gitu ya. Dan kemudian hari Jumat depannya tanggal 22 akan ada healing training di mana semua jemaat akan diperlengkapi. Kita pun juga bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain, katakan amin. Kita akan terima kesembuhan tapi kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Maukah Anda dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain? Percayakah Anda bahwa Anda bisa menyembuhkan orang lain? Saudara, semua orang percaya bisa melakukannya. Karena firman Tuhan juga menulis orang-orang yang percaya kepada Tuhan, murid-murid Yesus itu diberi kuasa. Kau akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh, kata firman Tuhan. Itu bukan Yesus loh, tapi murid-muridnya yang menumpangkan tangan. Tuhan berkata ketika dia naik ke surga, ya selain jadikan semua bangsa muridku, Tuhan juga berkata kamu pergi tumpangkan tangan orang sakit, orang itu akan sembuh. Kamu minum racun maut pun kalau itu demi Injil kamu gak akan mati. Itu kata firman Tuhan. Saudara, pikirkan cara yang kreatif, sekreatif mungkin. Siapa yang kepikiran coba buka atap. Kan orang bisa aja kan pakai old style, ya. Tolong dong buka jalan. Dia nggak pakai cara old style, dia find another way gitu loh. Dia menemukan cara yang sangat kreatif. Siapa yang menyangka bahwa mereka sampai ke atap, buka atap itu kan butuh usaha, butuh effort. Saya tanya saudara, ngangkat orang lumpuh ke atas susah nggak? Susah loh itu. Itu bukan perkara yang gampang. Tapi tekad mereka itulah yang membuat mereka menemukan jalan walaupun susah, walaupun sulit. Ya, ngangkat ke atasnya susah, nurunin dari atas ke bawah lebih susah enggak? Itu miring sedikit, kepleset itu orang lumpuhnya ya. Kalau diturunin tapi miring kan jatuh, karena orang lumpuh kan enggak bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Saudara, tapi mereka tahu, mereka menemukan cara yang kreatif. Yang pertama, pikirkan atau miliki cara yang kreatif untuk membawa orang kepada Yesus. Apa yang menghalangi? Saudara temukan solusi. Ya, kalau CG Fun kan idenya bisa macam-macam. Kalau tahun-tahun sebelumnya CG Fun itu lucu-lucu. Ada yang bikin talent show, ada yang bikin CG Idol, kayak misalnya bikin pentas dan sebagainya. Ada yang bikin makan-makan, ada yang bikin senam pagi, ada yang bikin seminar, ada yang bikin itu idenya sangat kreatif macam-macam. Nah, hari ini kira-kira ide saudara apa untuk bawa orang kepada Yesus? Pikirkan cara sekreatif mungkin yang mungkin bagi orang lain itu dia nggak pernah mikir itu. Ternyata kita bisa membawa orang kepada Yesus dengan cara yang sangat kreatif, yang tidak biasa. Dimulai dari apa? Dimulai dari tekad, aku mau bawa orang kepada Yesus. Kalau ada penghalang, I will find, aku akan menemukan solusinya. Yang penting orang ini harus ketemu Yesus dan orang ini akan mengalami Tuhan. Akan mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami terobosan, mengalami pemulihan. Ya, iman Anda itu akan mengubahkan kehidupan orang lain. Amin. Ya, mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, perhatikan kata melihat iman mereka. Jadi yang dilihat bukan imannya orang lumpuh, karena kata mereka itu berarti jamak. Yang punya iman itu 4 orang ini. CG Fun gak harus besar-besar. CG Fun itu bisa 4-6 orang cukup
untuk bawa 1 orang, 2 orang kepada Yesus. Ya, iman kita lah yang membuat orang lain itu bisa datang kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika orang itu sakit, ketika orang mengalami masalah, kita sulit punya iman. Betul enggak saudara? Masalah kita seringkali sudah atau mengkonsumsi, menguasai hati kita. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang punya iman untuk hidup kita. Punya iman untuk kebutuhan kita. Ya, poin yang kedua adalah milikilah keluarga rohani yang saling menopang Anda. Bayangkan kalau Anda nggak punya mereka. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ini ada orang lumpuh lainnya nih. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ini ceritanya adalah ketika Yesus sudah naik ke surga ya. Kemudian rasul-rasul mulai memimpin gereja Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Sekali lagi, orang lumpuh itu kerjaannya mengemis pada waktu itu, ya. Nah, di sini ditulis ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Berarti pada waktu Yesus ada, orang ini sudah ada belum? Orang ini sudah ada dan orang ini lumpuh. Apa bedanya orang ini dengan orang yang tadi? Bedanya orang ini gak punya teman kayak orang yang tadi. Bedanya orang ini waktu Yesus sudah naik ke surga masih tetap lumpuh. Kenapa? Karena dia gak punya 4 orang yang menjadi temannya yang mau rela menggotong dia berat-berat. Ya, bahkan ada penghalang pun rela ngangkat sampai ke atas. Sampai akhirnya ketemu Yesus dan disembuhkan, bisa jalan. Sayang banget, ya puji Tuhan dia ketemu sama Petrus. Tapi sayang sekali waktunya terbuang sekian lama. Coba kalau dulu dia punya teman yang seperti orang lumpuh ini. Dia sudah sembuh dari waktu Yesus ada, sebelum Yesus naik ke surga. Bedanya apa? Kalau kita tuh punya orang-orang di sekeliling kita. Bedanya adalah kita bisa menerima apa yang kita sendiri mungkin gak berani usahakan. Tapi orang-orang di sekeliling kita, komunitas rohani kita, jangan remehkan teman-teman CG Anda. Hidup Anda akan berbeda antara Anda punya teman-teman di CG yang menopang Anda dan Anda menopang mereka. Dengan kalau Anda sendirian gak punya teman yang mau menopang Anda di dalam hidup Anda. Teman-temanmu itu atau saudara seiman kita itu adalah orang-orang yang membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang ini. Orang lumpuh yang di Kisah Para Rasul itu yang ada hanyalah mereka dia harus diusung tiap-tiap hari, orang itu diletakkan. Kasihan banget ya, bukannya diusung dibawa kepada Yesus, diusung di tempat di mana dia bisa ngemis. Saudara, kalau Anda punya keluarga rohani, bersyukurlah untuk mereka. Tanpa mereka hari ini mungkin Anda tidak ada sebagaimana Anda ada. Tapi kalau Anda juga punya keluarga rohani, lakukan sesuatu untuk mereka. Jangan cuek, jangan diam aja. Tapi jadilah orang yang tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka dan usahakan, doakan mereka. Entah mereka tahu atau enggak tahu. Enggak ada ruginya doain orang lain, enggak ada ruginya beriman untuk orang lain. Saudara, saya percaya ketika orang lumpuh ini disembuhkan, 4 orang lainnya itu wah, sukacitanya luar biasa. Karena itulah kepuasan mereka, bukankah itu yang dicari? Tapi sayangnya ya kalau misalnya orang-orang lain yang bukan teman-temannya, lihat orang lain diampuni dosanya, lihat orang lain disembuhkan. Orang-orang Farisi ini malah mempertanyakan Tuhan. Ya, ayat berikutnya dikatakan demikian. Ketika ayat 5 tadi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, that's the point sebenarnya.
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Anda, jawabannya apa? Mana lebih mudah? Saya dulu bingung sama pertanyaan ini. Tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan retorika. Jawabannya ya dua-duanya sama-sama gampang. Kalau dia bisa mengampuni dosa, berarti ya gampang untuk menyembuhkan. Kira-kira demikian. Saudara, ketika Yesus itu berkata, aku mengampuni dosamu, ahli Taurat itu gak suka gitu ya. Dan bagaimana mungkin manusia bisa mengampuni dosa? Nah itu dia yang Tuhan itu mau sampaikan kepada orang Farisi, ahli Taurat itu. Bahwa aku ini bukan sekedar manusia biasa. Percayalah bahwa aku ini adalah Tuhan atau Juru Selamat yang datang ke muka bumi. Pesan itu yang mau dia sampaikan. Kenapa saudara? Kalau Tuhan Yesus itu bisa membuat orang lumpuh berjalan hanya dengan mengucapkan firman, maka dia juga punya kuasa untuk mengampuni dosa. Karena kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh ini ya yang punya itu cuma Tuhan. Makanya sebenarnya lewat peristiwa itu Tuhan itu mau kasih tahu sama ahli Taurat bahwa hei, aku ini bukan sekedar salah satu dari banyak nabi. Aku ini bukan sekedar pemberita firman. Aku ini bukan sekedar penginjil gitu ya. Tapi Yesus itu mau menyatakan kepada mereka di dalam kedegilan dan kebutaan rohani mereka. Tuhan mau menyadarkan mereka bahwa yang ada di hadapanmu ini ya Tuhan. Gitu ya. Jadi Yesus itu ketika dia ada di muka bumi, dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia gak akan bisa lakukan mukjizat ini. Saudara, dokter terbaik sekalipun bisa nggak nyembuhin orang lumpuh? Bisa. Caranya gimana? Ya dioperasi, ya diperbaiki gitu ya. Tapi setelah dioperasi butuh apa? Butuh terapi, ya kan? Masih butuh pemulihan dan sebagainya. Nggak ada dokter terbaik sekalipun yang berani atau bisa berkata pada orang lumpuh bangkit dan berjalanlah. Karena apa? Ya karena tanpa kuasa Tuhan itu tidak akan terjadi. Dokter bisa menyembuhkan dengan cara medis, tapi hanya kuasa Tuhan yang bisa berkata kepada orang lumpuh bangkit dan berjalanlah. Nah itu yang Tuhan mau sampaikan kepada orang ahli Taurat bahwa yang ada di hadapanmu ini bukan manusia biasa. Tapi sayangnya karena kedegilan dan kebutaan rohani mereka tetap tidak mengerti. Mereka menganggap Yesus ya hanya salah satu dari para nabi. Mereka tidak pernah bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ya sudah, akhirnya Yesus fokus sama orang ini. Dikatakan, ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, orang ini butuh kesembuhan. Tapi yang pertama Tuhan dealing atau Tuhan sampaikan kepada orang lumpuh ini adalah dosamu sudah diampuni. Mungkinkah Tuhan itu tahu bahwa sebenarnya orang lumpuh ini bergumul dengan dosanya atau rasa bersalahnya? Banyak orang bergumul dengan rasa bersalah tapi tidak pernah diucapkan. Bagaimana kita bisa tahu orang itu bergumul dengan rasa bersalah? Itu kan sesuatu yang di dalam hati yang nobody knows. Gak ada orang yang tahu. Mungkinkah Yesus tahu sesuatu yang tidak diucapkan? Yang ada di dalam hati orang lumpuh ini. Sehingga ketika Yesus pertama kali lihat orang lumpuh ini, yang dia katakan adalah dosamu sudah diampuni. Yes, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya Yesus tahu ketika orang-orang ahli Taurat ini berkata dalam hatinya. Firman Tuhan berkata Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Padahal mereka tuh cuma pikir dalam hati loh, gak ngomong loh, cuma mikir dalam hati. Cuma bergumam di dalam hati. Tapi Tuhan tahu, saya percaya Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati orang lumpuh ini. Sama seperti Tuhan juga tahu apa yang ada dalam hati ahli Taurat itu. Saudara,
lumpuh itu fisiknya, bagaimana dengan hatinya? Poin yang ketiga yang saya mau kita semua belajar sore hari ini adalah Tuhan itu bukan hanya peduli dengan fisik kita, tapi Tuhan itu juga peduli dengan hati kita. Kalau tadi ditanyakan mana lebih mudah ngomong dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah. Tapi saya tanya, mana lebih penting? Dosa diampuni atau orang lumpuh ini berjalan? Bagi Yesus dua-duanya penting. Dan dua-duanya dilakukan Tuhan. Saudara, kita bisa sembuh, tapi kita juga akan mati. Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan pun akan mati. Pada akhirnya, kalau kita ini sekedar sembuh tapi enggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat apa kita sembuh di dunia ini tapi masuk neraka? Bukan hanya mana yang lebih mudah, pertanyaannya mana yang lebih penting, keselamatan atau kesembuhan? Puji Tuhannya, Anda harus tahu bahwa Allah kita itu Allah yang komplit, katakan amin. Allah kita itu mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa kita. Allah kita mati di kayu salib juga untuk menebus rasa sakit kita. Sakit di fisik maupun di hati, Tuhan menebusnya bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan kita bisa klaim itu semua. Karena itu adalah bagian kita yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, katakan amin. Saudara, apa yang Anda alami hari ini? Apakah itu fisik Anda yang Anda butuh kesembuhan? Atau hati Anda butuh kesembuhan? Tuhan ada untuk dua-duanya. Tuhan itu kalau nyembuhin itu komplit. Ketika dia berhadapan dengan orang lumpuh itu, dia tahu struggle terbesar orang lumpuh ini sebenarnya bukan kelumpuhannya. Pergumulan atau struggle terbesar orang lumpuh ini ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu dia mau sembuhkan hatinya dulu. Dikatakan dosamu sudah diampuni. Dia tahu dia diampuni. Itu sudah mungkin ya. Ini asumsi saya, memang firman Tuhan gak mencatat. Mungkin dia sampai di titik dia sudah lega. Mungkin dia berpikir aku bisa hidup dengan lumpuh ini. Hatiku sudah dipulihkan Tuhan. Tapi Tuhan kita tuh gak kayak gitu. Tuhan kita tuh sayang sama kita tuh segitunya. Dia gak mungkin kasih kita tuh separuh-separuh. Tuhan kasih kita tuh semua yang kita butuhkan. Ketika dia terima kesembuhan, hatinya dipulihkan. Dia tahu beban rasa bersalah, beban penyesalan. Dia mungkin entah apa yang terjadi yang membuat dia lumpuh yang dia tanggung di dalam hati ini. Tuhan membebaskannya. Tapi Tuhan juga gak cuma salah satu, Tuhan itu sembuhkan luar dan dalam. Itu juga yang Tuhan mau lakukan sore hari ini untuk Anda dan saya. Tuhan begitu peduli terhadap hidup Anda. Sehingga Tuhan gak akan memberikan Anda hanya separuh dari yang Anda butuhkan. Tuhan akan memberikan semua yang Anda butuhkan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.